Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Kidung Alam bersama saya, Sija. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita-cerita yang hasil daripada pengalaman saya sendiri. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang ingin belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang nanti ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like video ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya, langsung saja kita mulai ceritanya. Perjalanan mistis. Saat itu aku masih berusia 6 tahun. Aku, ibu, dan bapak melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi nenek yang tinggal di desa terpencil. Perjalanan itu tidak mudah karena kami harus menempuhnya dengan berjalan kaki. Meski demikian, semangat untuk bertemu nenek membuat kami tetap melangkah. Hari mulai senja ketika kami melewati jalanan yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Suara jangkrik dan burung malam mulai terdengar, menambah kesan sunyi di perjalanan kami. Sesekali kami juga melewati area persawahan yang luas dengan bau tanah yang khas setelah hujan sore tadi. Kabut tipis mulai turun, membuat suasana semakin mencekam. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat, merasa sedikit takut, namun tetap berusaha melangkah. Setelah beberapa lama berjalan, kami tiba di area pemakaman umum yang harus kami lewati. Suasana di sana sangat gelap, hanya diterangi oleh rembulan yang bersinar redup di balik awan. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering yang berjatuhan. Aku merasa merinding. Tapi bapak tetap berjalan dengan tenang, seolah tidak merasakan apapun. Tiba-tiba di tengah jalan setapak yang kami lalui, sebatang pohon bambu yang besar bergerak sendiri. Bambu itu melengkung perlahan, seakan ingin menghalangi jalan kami. Aku langsung bersembunyi di balik ibu. Sementara ibu juga tampak ketakutan, namun bapak tetap tenang. "Tenang saja, jangan takut," kata bapak dengan suara mantap. Tanpa ragu, bapak melangkah maju mendekati pohon bambu yang menghalangi jalan. Lalu dengan santai, bapak mengencingi batang bambu itu. Seakan serentak, pohon bambu yang melengkung perlahan bergerak naik kembali seperti semula. Aku terpana. Belum pernah aku melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Kami pun melanjutkan perjalanan. Namun baru beberapa langkah dari area pemakaman, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di belakang kami. Suara itu berat dan bergema. Di tengah
sunyi malam. Aku dan ibu langsung berhenti, dan ibu dengan ragu menoleh ke belakang. Seketika ibu berteriak ketakutan, "Pak, ada pocong!" Aku langsung menoleh dan melihatnya. Pocong itu duduk di tanah. Tubuhnya terbungkus kain kafan putih yang kotor dan kusam. Ia mengayunkan tubuhnya perlahan ke depan dan ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, dan ke belakang lagi. Seolah sedang mengamati kami. Jantungku berdegup kencang, tubuhku gemetar, dan aku semakin merapat ke ibu. Bapak tetap tenang. Matanya menatap tajam ke arah pocong itu. Dengan suara lantang, Bapak berkata, "Pergi! Saya tidak takut." Anehnya, pocong itu tetap di tempatnya, mengayunkan tubuhnya perlahan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, dan terus seperti itu. Tanpa ragu, Bapak melangkah maju, mendekati sosok menyeramkan itu. Aku dan ibu menahan nafas. Saat Bapak semakin dekat, tiba-tiba dalam sekejap pocong itu menghilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada suara, seolah-olah ia tidak pernah ada di sana. Aku dan ibu masih merasa ngeri, tapi Bapak hanya tersenyum tipis. "Sudah, ayo lanjutkan perjalanan," katanya dengan tenang. Kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan dengan lebih cepat. Tak ingin berlama-lama di tempat itu. Angin malam berhembus pelan, tapi kini tidak ada lagi. Tidak terasa seseram tadi, hingga akhirnya kami tiba di rumah nenek dengan selamat. Begitu sampai, nenek menyambut kami dengan penuh kehangatan, seolah tahu bahwa perjalanan kami baru saja dipenuhi kejadian yang menyeramkan. Malam itu, aku tidur di samping ibu. Masih terbayang sosok pocong di pemakaman tadi. Namun, kehadiran Bapak yang tenang dan berani membuatku merasa aman. Perjalanan ke rumah nenek malam itu menjadi pengalaman yang tak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku, dan hingga sampai saat ini.